Udah apa digini-gini kan tadi, lembut dia tulangnya. Enaknya mana balik-balik kan enak ngikut ya. Kalau nggak ngelawan dah, kan nggak mungkin kan tadi kan. Ini kan kau pakai berani udah saya ceritai. Kalau nggak ceritai mainnya namper akhirnya. Teman-teman ikan remaja itu sekarang ini kan banyak orang airnya itu ada dicampur dengan kapur baru, amoniak, kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Hanya air mutlak. Air mutlak. Jadi mau pakai itu silakan, tapi pakai air mutlak dulu. Terakhir baru pakai. Kalau mandikan main mesti itu air mutlak. Karena nasi kan pakai air mutlak. Jadi kalau dimandikannya lah pakai air dari awal. Nggak salah. Mandikannya tak apa. Najis pun macam mana kau nyucinya? Boleh nyuci najis pakai air tebu, air teh, kopi gitu. Kita campur di dalam itu ya, Ustaz. Ya tahu lah. Masukkanlah kapur baru, masukkanlah bunga-bungaan gitu. Jangan bercampur, karena namanya air itu bukan air mutlak lagi udah. Mesti pakai air mutlak. Nah gitu kan. Semuanya orang tahu ini? Enggak juga. Kalau ngaji malah. Ya kalau kita yang tahu jangan lah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang lalu ya, kita nggak bisa lepas dari maksiat ini kecuali kita pelihara anggota kita yang 7. Karena anggota yang 7 ini yang bikin kita masuk neraka ya. Pertama mata dan telinga dan lidah dan perut, kubul ya, dan tangan dan kaki. Sebab itulah hak Ta'ala menjadikan neraka jahanam itu 7 pangkat, 7 pintu. Ya. Maka neraka itu 7, surga 8. Supaya kau masuklah ke dalam suatu pintu daripadanya dengan satu maksiatmu daripada anggota itu, anggota mata ya. 7 pintu neraka. Itu bukan kita kalau ngambil wudhu tetap aja. Setiap ngambil wudhu doa kita sana, jangan kosong. Basuh muka pertama wajib, basuh kedua sunat. Ya Allah, ampunilah dosa disebabkan oleh mukaku ini ya. Basuh ketiga, peliharakan pula muka aku daripada ngeliat yang haram-haram. Itulah kita minta sampai basuh kaki, jangan sampai kosong itu ya. Gugur dosa kita. Makanya kalau orang yang sholat ini dari uduknya pun gugur dosanya. Kalau nggak kita amal, kan rugilah kita ngaji ini. Apa lah gunanya ngaji nggak diamalkan? Maka peliharakan olehmu akan matamu daripada melihat yang haram, seperti perempuan yang hilat, yang bukan muhrim, dan muda belia, yang baik dengan syahwat. Dosa. Jadi kalau dengan syahwat nggak dosa? Nggak juga. Melihat pun dosanya, syahwatnya beda lagi. Jangan kafir kan, coba bilang nggak orang dalam kita haram. Nah, syahwatnya berparah kena yang 2 kena ya. Yang haram kita halalkan, murtad lah namanya. Murtad itu kafir nih ya hari. Nah kita tanya, hati-hati ya. Jadi kalau kita tahu haram, akui haramnya. Supaya jangan kena keluar dari Islam nanti. Ini tadi Pak, sebelumnya Pak Nabil nanya, bagaimana tahun baru ini? Banyak orang masyarakat mengatakan tahun baru kan tahun baru seluruh dunia. Boleh? Enggak. Banyak orang Islam kena ini. Tahun baru yang bakar-bakar ikan segala macam kan. Dalam rangka apa?
Orang bakar ikan alasan bakar ikan kok masih malam tahun tanggal 1. Tahun baru Islam kapan? 1 Muharram. Akan banyak terjebak orang Islam nih kan, bermacam-macam. Yang paling parah di Mabar itulah. Aduh, panas mendidih darah dengar. Malam Natal yang barusan ini, waktu buat apa? Berzikir. Sampai jam-jam berapa berzikir, rame-rame. Untuk ngimbangin orang tuh, ngapain kok malam itu? Merayakan itu sampai tak sadar, tanpa sadar. Kenapa? Kalian berzikir juga gitu? Kalau top kita buat, kalau tahun baru itu acara takbir akbar, apa dengan sama kita merayakan mereka? Sama. Tadi saya jawab sebenarnya, kalau nggak pahamnya kemana-mana. Kenapa mesti malam tanggal 1? Izin, alasan mereka mengumpulkan remaja biar tidak lalu lalang keluar. Banyak alasan ya, berbagai macam alasan. Yang penting apa? Agama tanamkan. Itu makanya kalau nggak agama ditanamkan, kacau umat ini. Termasuk anak-anak kita, remaja-remaja kita, malam tahun baru, pagi begadang. Yang bakar-bakar ikan segala macam. Malam tahun baru kita itu Muharram. Nanti kita 1 hari lagi orang ikut merayakan itu sama gabung dan itu golongan itulah berarti ini kena. Jangan bikin alasan banyak supaya umat ini jangan entah apa pekerjaan malam tahun baru nanti hura-hura minum-minum mabuk-mabuk option buat zikir di masjid. Hari biasa lah buat. Kenapa tanggal 1 Januari? Nah gitu ya. Kalau alasan banyak aja macam-macam caranya. Banyak kali kita terjebak ini umat Islam nih. Kenapa banyak terjebak orang nggak mau ngaji? Tak tahu lah dia. Tingkah lakunya itu perbuatan sudah menyalahi, menjamin. Apalagi paling banyak ulang tahun anak, kayak lilin. Perbuatan siapa itu? Samalah golongan itu. Apa? Majusi lah. Ya. Ini kan orang kafir kan? Pasang lilin, embus. Kamu ngaji lah ini. Banyak kali kita terjebak ini, terikut-ikut orang kafir. Tanpa sadar. Terus tadi katanya jadi untuk kita terhindar daripada hal seperti apa kalau kita uji lakukan sana gitu. Kalau sanggup gila. Main hidup jauh dari orang. Sanggup enggak? Nah, udah sini dia pertaruh di sini. Cuman minta tolong sama Allah supaya dipelihara kita dan keluarga kita masing-masing. Tolong keluarga kita masing-masing. Nah, sekarang kita ngaji nih. Sekarang kita minta. Ada sebelum saya sampaikan mintanya kapan waktu ngaji nih loh. Sama. Ya Allah jadikanlah kami ini hadirin semuanya menjadi orang yang peduli dengan agama. Selamatkan kami daripada yang diharamkan itu. Kedua. Kalau kena kita ini. Kenapa rugi kok? Karena kalau orang tentu orang banyak beli ayamnya kan. Nah. Iyalah, apa bilang lah? Jadi di masjid itu jadi donatur itu takbir akbar itu mana kita hindarkan? Dari mulai udah saya bilang jangan ikut campur masalah itu. Kena, orang sekarang orang jahil banyak. Kalau nggak percaya kau buktikan saya bilang. Imam-imamnya ustad-ustad ini kamu tak tanya sama dia berapa rukun sholat. Rukun sholat fardu ain kok itu tanya.
Semuanya tahu, tanyalah. Jadi banyak sekarang orang ibadah gak ada ilmu. Nah, ada buktinya, buktinya lah itu. Karena jemaahnya pun gitu, nggak open. Setiap hari praktikan di masjid itu. Kalau sore Jumat, naik hatib, Alhamdulillah katanya kan. Lain dia baca khutbah Jumat. Macam mana jemaahnya? Nengok isu mah tidur. Duduk. Tapi udah nanti komat, berdiri pun hoyong-hoyong. Orang baru tidur ya kan. Udah batal doa. Nggak ngaji, nggak tahu lah. Yang nggak batal duduk apa duduknya, tidur lah. Tapi duduk. Nanti mungkin nggak bersandar. Kalau bersandar ini batal. Tidur sebentar pun batal. Nggak ada sandaran. Semua yang juga ada terus. Apa halnya? Kalau jadi pengurus tetap kenal lah. Kenapa sampai kayak gini? Nah, ini kalau untuk kajian halus memang beginilah dia ceritanya. Karena orang tidak peduli lagi kalau mau infak ke masjid masukkan tabung-tabung itu, buang haram apa lantas itu kan. Itulah jadinya. Boleh. Coba lah buktikan lah saya bilang nih. Orang kaji ini jelas nyata bisa buktikan. Sejadah aja lah. Belilah sejadah itu dengan uang kita sendiri yang kita yakin kali. Orang uang kita kan tahu lah kita kan. Memang asli dia suci lahir dan batin. Halal lagi baik. Nah, belilah kan, buatlah sejadah. Beda itu dengan dikasih orang. Saya kan udah sampaikan sama dia. Dari mengamalkan enggak terserah. Bisa kita ketahui itu. Baju-baju yang dikasih orang pun, jubah-jubah deh. Tengok langsung sholat. Gimana? Tenang nggak sholat kita? Enak apa tidak? Nanti yang lupa rekaan lah, lupa baca Al-Fatihah segala itu dari pakaiannya atau dari makannya. Kan sembarangan. Apa kita makan? Maka kita sebagai suami dituntut kita memberi carilah nafkah itu halal lagi baik. Cari yang halal lagi baik. Kalau nggak jangan kasih sama istri, sama anak awak. Rusak gitu. Orang tuanya yang merusak anaknya. Udah paham ya? Hati-hati ya. Kalau tahu lah kita ini bahaya nih, uang-uang haram. Jangan. Dan kasih. Ini pula yang rajin kali sedekah ini, infak ini. Di masjid. Miliaran lah pula dia korupsi. 100 juta ya masalah lah. Beli sejadah. Habis kacau semuanya orang. Bikin tidur di masjid. Kan beda kan dah masjid dulu sekarang. Dulu betah orang di masjid. Sekarang lengkapnya sarananya. Ada AC, kipas angin, nggak betah. Jadi kalau kita mau infak ke masjid, mau sejadah kayak segala macam, memang betul-betul uang yang halal. Dan salah kan ya, kacau nanti. Nggak mesti banyak kok. Walaupun kecil, berbuat lah. Pokoknya kita sudah berbuat, nggak ada masjid lagi dibangun. Kita ada orang sekian jutanya masih nggak usah, 5.000 aja pun. 5.000 aja mah, tapi jangan kasih 5.000 situ. Tapi batu bata berapa sih sekarang? Hah? 500. Kalau 5.000 berapa biji? Tuh, tadi buka kereta. Tuh, bang, pasangan bang. Sampai akhirat tuh. 5.000 cuma. Tapi itu halal lagi baik. Paham nggak ini? Gak usah nunggu 5 juta. Kalau kita mau 5.000 beli batu bata 5.000. 10 biji ya. Satu kereta. Oh, masuk ke dalam masjid lagi di bawah dekat tukang batu ini. Bang, pasangan bang, kenapa? Gak apa-apa jadi kena sebentar tuh 10 batu itu. Asli itu. Karena jalan terus sampai ke akhirat. Mati pun kita tetap berjalan. Kan lagi baik. Kalau mau buat mudah. Pakai ilmu tapi ya. Jangan gara-gara uang awak rusak ibadah orang. Boleh. Sampai berapa sekarang lebih? 60.
beli satu sak semen, tapi dari yang haram tadi. Gara-gara semen kita tuh rusak semuanya. Ibadah orang. Jangan. Terutama selamatkanlah keluarga kita masing-masing ya. Itu perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran tuh. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan ahlimu daripada api neraka. Jadi kalau kita kasih yang haram sama keluarga kita, berarti kita nggak sayang, menghancurkan. Udah nggak usah bertanya. Kalau bertanya, kalau kami dulu ngaji, kalau ada yang bertanya, yang lain nengoknya. Kamu masuk hutan kau ya. Ini maksud udah parahnya, masuk hutan. Kenapa nanya pula? Di hutan tuh banyak ada ular, ada harimau ya. Kadang-kadang lumpurnya pun ngisap, tidak. Guru itu pernah mau tahu apa kota itu, jawabnya lah. Asal jadi aja. Kalau kita sudah berani bertanya, kita sudah siap melaksanakannya. Kalau enggak, jangan. Itu meleceh Allah Ta'ala namanya, lawan. Cara tidak langsung ngajak perang sama Allah Ta'ala. Kalau perang sama Allah Ta'ala, kalah pemenang. Kalah. Sudah, balik ke kaji lagi ya. Pertama, mata, jaga mata. Jadi perhatikan kepada yang bukan murimawa. Tengok, haram, haram. Jangan bilangkan halal. Nengok aja kok, enggak. Double lagi, dengan sahabat pula lebih double lagi. Kena aja kita ini. Iya apa enggak? Ya. Itu pakai waktu ngambil wudhu. Ya, bahasa pertama, wajib. Bahasa kedua, yalah ampunkan dosa dan sifat muka aku. Itu kita ngaku salah kok. Jadi ada orang melihat, kalau terlihat nggak kena dosa ya, yang terlihatnya nggak dosa. Kalau kata ada Ustaz tadi sana, kalau terlihat, terpegang nggak didosa itu, karena nggak tahu dia. Kalau melihat, kena. Sudah. Kalau itu banyak dosa muka ini. Itu menangnya orang yang sholat. Orang sambut tak mau dia ngambil wudhu, ada wudhu kan. Tiap ngambil wudhu, gugur dosa itu. Itu gugur dosa itu. Dosa kita ngambil wudhu itu gugur dosa itu. Dosa mata, dosa telinga, kaki, tangan, gugur semua. Lonteng orang sholat. Ruginya orang nggak sholat, habislah numpuk tuh dosanya. Sudah. Kalau kalian ada kawan Bilal mayit, tanyalah sama dia. Gimana kau membandingkan mayit yang orang yang nggak sholat? Kan kadang-kadang nggak lama, sebentar aja itu. Dulu kan ada mau dibandingkan di tempat pemandian mayit, hitam semua mukanya. Nggak lama-lama itu, balik lagi nanti. Bayangkan deh itu ngerinya. Itu makanya kalau orang mandikan mayit, jangan coba-coba buka aib mayit, haram dosa besar. Kenapa dirasakan itu? Orang di pangkuan ya mayit tuh, mandi. Langsung tunjukkan Tuhan itu, modelnya. Yang matanya melotot nggak bisa tertutup, ada. Terkadang lagi dibandingkan dibuka matanya, gimana? Kalau lagi mangkuk bukaan. Hah? Nggak apa-apa, iyalah bagus lah. Jadi bilang lah kalau gitu. Dulu ada orang gitu. Ini bilang udah tua siapa lah pengennya. Kan banyak yang menggantikan, kan bisa semuanya bisa lah. Jadi dua yang mesti bilang dikuasainya, nggak boleh penakut, nggak boleh jijik. Itu modal dasar itu, nggak boleh penakut, nggak boleh jijik. Kalau dia maksa jijik, nggak bersih banget, nggak sadis bayangkan. Kena semuanya. Jadi kalau mayat itu buka matanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Matanya gini perlu nggak kau deh. Hah? Enggak, ini mati dia udah.
Selamat ya. Ya baru bater. Jadi gini, ada Bilal ngadu sama saya, cerita, ngadu kalimat itu, nah, itu, kenapa? Tumbuknya saya kata, belum mati kau bilang, udah mati itu, tumbuknya Bilal, gua buka, cabut lah, lari lah dia. Kok bisa? Karena dia mati tenggelam, gembung badannya. Jadi ikat orang lah tangannya, kan gini gembung orang. Jadi waktu mandi kan dia buka ikatannya kan, buka. Kira Bilal itu hidup, lari lah dia. Macam-macam kejadiannya. Jadi nggak sembarang orang bisa jadi Bilal. Nggak boleh penjijik. Karena kebalikannya ada juga, itu bagus sekali. Baunya pun enggak. Itu enggak, kita kalau ada keluarga kita atau kita sendiri mau mati, awak sendirian di rumah ya, persiapkanlah semuanya itu. Kalau mau buang air besar. Nanti kalau orang banyak makan, aduh, kasihan yang mangku mayat. Berkeluaran terus najisnya itu. Enggak sanggup, bau pula, cuman. Terbawa tuh seminggu baunya itu. Begitu meninggal mayat jangan langsung diginikan tangannya. Ada gini-gini kan dulu. Ada mayat ini udah nggak ada lagi. Nah, gini kan tangannya. Kakinya pun gitu kan. Untuk apa gunanya? Supaya nanti mandikannya enak. Ikut aja dah. Kalau nggak gini kaku dia. Gunakan nggak bisa. Kita paksa ini sama mayat. Nggak berani orang sana. Nggak lazim, apalagi orang-orang kawan yang ngomong tuh tengok ada meninggal tuh gerak-gerakan gitu kok dia ngapain Itu lah Pak Yari kalau nggak ngaji. Makanya banyak kadang-kadang meninggal anak pun nggak memangku taruh pakai batang pisang aja. Orang ajar kali itu ya. Kedua takut udah meninggal. Pak Yarinya yang berani. Jadi kena ada satu masa dulu. Sama tuh cerita cabi, kena cabi. Nanti ada yang cerita lain yang kena nih kan. Dan lama dia harus kena aja. Mata lagi. Iyalah kau enak ngomong, nanti kau rasainnya. Tangannya mesti digini-gini kan, supaya itu bandikannya enak. Enak kan ini, kotoran pun nggak ada. Itu makanya orang nggak mau bertanya, kenapa perut ditaruh yang agak berat di perutnya si mayat tadi itu. Supaya keluar kotorannya. Jadi itu bandikannya enak, kotoran nggak ada. Kenapa? Karena ada juga orang kotornya banyak kan, macam nggak habis-habis. Memang Allah menunjukkan kepadanya hidup, ini masih saja orang siap makan aja kerjanya, bukan ibadah. Terkadang orang ibu nggak kotornya nggak ada, terkadang kurus ya, tapi kotornya banyak. Jadi kalau julkadan di luar mana tahu kita nggak tahu mana. Julkadan di luar meninggal apa? Atau ya? Kalau julkadan di luar meninggal, kau mandikannya nggak nih? Mau ya, tuh dengar kau. Kayak gitu dia mau mandikannya. Dia nggak mau. Memang aneh-aneh lagi ini. Dia saya mandikan. Saya meninggal. Oh, bilang meninggal takut juga dia karena dia buka ya kan. Ada orang berguna putus sekarang. Boleh Pak Tua. Ini tulang itu rasa sakit ya Tulang dari ini aja. Kok tulang apa? Bisa aja. Jangan. Udah dia bagus lebih sakit gitu. Sakit mayatnya tulang. Namanya tanyalah masih hidup untuk buktikan sakit apa enggak ya. Maka istri itu kalau kita buat di kampung kita ini kacau bicara orang. Harus suami mandikan istri. Istri pun harusnya mandikan suami. Kalau itu kita bikin di kampung ini apa kata orang? Pengajian ini lain kan orang tuh katanya. Padahal macam mana pun istri itu lebih enak dia suka dia mandikan suaminya. Atau suami enak nih mandikan istri, nggak ada rahasia lagi antara orang berdua. Udah masuk kamar mandi aja, tutup kunci biar mandi dia berdua. Yang istri ini, kau memang goyang nggak kalau yang mati?
Bagus lah, alhamdulillah lah kalau kau mau. Kalau kau nggak mau, pecat sekarang. Hmm. Nah, siapa yang nggak buruk? Ayo nanya. Itu kan. Dia pun takut, dia bilang dia duluan pun takut ya. Dia ada rencana mau kawin, takut dia duluan. Ridwan lah kata. Kalau si Ridwan minggu kau memandikannya, mandikan dia mah kok. Belum apa dek dia pakai dosumer gitu. Semprotnya gitu. Diam aja kok apa kau balas? Jangan coba-coba. Cuma kadang orang nggak bisa tidur terus seminggu, terbayang aja itu terus. Jadi ya, nah. Kalau kita mandikan mayat, jadi untuk itikbar sama kita, kejadian mayat yang ada di depan mata kita, itu boleh? Bukan boleh lagi, suruh bagus itu. Itulah guru paling besar yang dunia nih. Guru paling besar dalam dunia itu adalah pemain itu. Makanya hadirilah, mandikanlah. Itulah mandi. Masuk kubur. Izin, ada rasa takut untuk berbuat yang aneh-aneh di dunia ini, masuk dosa itu lagi. Izin, karena di akhir hayat kita tidak tahu di mana kita jatuh apa. Ya pelan-pelan aja, gak usah gugup pun. Mau bertanya gak usah gugup, jadi biar jelas pertanyaannya gak usah gugup. Gini, di akhir hayat kita, kalau bisa kita dalam keadaan Islam lah gitu. Ya. Jadi kan enggak terjatuh kita ke lubang dosa. Ya. Jadi menurut saya boleh itu jadi iktibar untuk diri sendiri. Kan tak kemana arah pertanyaan ini kan? Enggak jelas. Jadi iktibar untuk kita yang memangku memandikan itu. Iyalah. Diri sendiri, Ustaz. Kita enggak bicarakan sama orang lain. Iyalah. Baguslah, itu disuruh, makanya itulah guru paling besar dalam dunia ini, mayat itu. Cuman pertanyaan itu udah nyala, kamu ceritain di hari sendiri tadi. Nah gitu ya. Kita pun yang hidup bisa kita kawal lah yang mati ini. Saya nyampaikan aja ya. Dengar ya, kawan ayah. Atau entah luan. Entah kawan luan nggak tahu ini. Udah dimandik, tulis di kening nih. Jangan pakai spidol, pakai tangan aja. La ilaha illallah. Alam gaib. Apa itu gaib juga ya. Insya Allah nggak ada pemeriksaan, aman aja. Udah ada tanda. La ilaha. Udah apa? Iyalah. Boleh. Sebelum ditanam lah. Boleh. Cuman kadang-kadang nanti banyak orang nggak tahu ngapain pula sih itu gitu. Iyalah. Sebelum dimandikan gitu. Oh, sebelum dimandikan. Nah, janganlah, mandikanlah udah bersih dulu. Kau sholat boleh kau sholat sini, boleh orang kau nggak tahu. Tapi kata ada, bang mau sholat bang, apa? Dikasih sejarah pun di sini sudah kok. Mau ngapain? Mau sholat? Ya. Kau kasih sejarah, kau beres sini. Nah, bersihkan dulu, mandi dulu. Udah sampai ini ya. Siapa saudara kita, teruskan sini. Insya Allah nggak ada pertanyaan apa yang ada yang memberikan sisa kuburnya nggak ada. Salah satu usaha kita itu. Lagi main ini kalau dia udah apa digini-gini kan tadi, lembut dia tulangnya, enaknya mandi kan enak ngikut ya. Kalau nggak ngelawan dah, kan nggak mungkin kan tadi kan. Ini kan kau pakai berani udah saya ceritai. Kalau nggak ceritai mainnya nampar akhirnya. Memandikan jenazah itu sekarang ini kan banyak orang air itu ada dicampur dengan kapur baru, wangian, kan tak boleh
nggak boleh. Hanya air mutlak. Air mutlak. Jadi mau pakai itu silakan, tapi pakai air mutlak dulu. Terakhir baru pakai. Kalau mandikan mayat mesti itu air mutlak. Karena nasi kan mesti air mutlak. Jadi kalau dimandikannya lah pakai air dari awal. Nggak salah. Mandikannya tak asal. Najis pun macam mana kau nyucinya? Boleh nyuci najis pakai air tebu, air teh, kopi gitu. Kita campur di dalam itu Ustaz. Ya tahu lah. Masukkanlah kapur baru, masukkanlah bunga-bungaan gitu. Jangan bercampur, karena namanya air itu bukan air mutlak lagi udah. Mesti pakai air mutlak. Nah gitu kan. Semuanya orang tahu ini? Enggak juga. Kalau ngaji malah. Ya kalau kita yang tahu jangan lah. Ustaz, kalau taukinkan mayat, itu talqin itu punya sunnah. Ya. Diharuskan muakkadah apa enggak? Iya. Biasa aja. Nah, biasa. Tapi di dalam kitab itu Darussamin itu kan ada talqin yang sangat dianjurkan untuk diajarkan kepada si mayit. Supaya dia dengan membacakan talqin itu selamatlah nanti dia. Nah itu mohon. Kalau gitu kita mau tahu apa talqin itu. Membaca zikir la ilaha illallah talqin. Jadi sebelum mati pun dibacakan itu. Jadi kalau diucapkan la ilaha illallah meninggal dia, ahli surga ada ini. Gitu talqinannya. Jadi tak usah lagi di kuburan dibaca-baca itu. Tak usah. Waktu di tangan. Kenapa saya bilang nggak usah? Itu pertanyaannya. Kenapa bilang nggak usah? Sama lah kita sebut di mana-mana kampung kita kan sini ada wirid Yasin juga. Coba hadir. Kemana yang baca Yasin? Betul semua apa? Banyak salah. Sementara kalau orang baca Quran, kalau kita tahu salah kan wajib kita nih. Jatuh wajib itu untuk betulkannya. Kenapa kok heran banget? Maaf baca Yasin. Kau nggak usah baca, diam ya, dengar aja. Ibu lah kau betulkan orang. Apalagi yang baca pakai bahasa Indonesianya. Yasin ya kan. Cuma kurang cepat baca Yasin. Lambat aja pun salah, pun cepat lagi. Kalau gitu ngumpulkan dosa, mengumpulkan pahala. Kan ngumpulkan dosa jadi kan. Malah orang nggak pernah kebaca Yasin nggak. Nah rupanya harus sama kau. Iya, kalau di dalam Darussalam itu talqin itu kan zikir. Iya lah banyak bacaannya. Artinya aja langsung orang itu diajarkannya. Nanti kan datang malaikat. Yang dibaca. Nanti malaikat akan datang dia akan bertanya siapa Tuhanmu. Bahasa Indonesia aja kan. Itu diajarkan. Maka katakanlah Allah, siapa nabimu. Itu talqin itu. Diajarkan itu. Itu kan nggak harus memakai tajwid panjang pendek juga. Nah, kalau soal cakap-cakap aja kalau kayak gitu nggak perlu. Tapi kalau ada Quran yang masuk nanti kamu mesti pakai panjang pendek. Nggak sembarang kan. Kalau itu kan cakap-cakap aja. Nanti akan datanglah katanya. Dua malaikat akan menanyakan kau tuh arti bahasa Arabnya. Yang menanyakan siapa Tuhanmu. Surga itu benar. Udah bantilah. Masuk juga. Orang nggak diucapkannya pun dibuka Nabi mulutnya. Tengok lidahnya kemana? Lidah di atas sudah. Ahli surga di atas. Waktunya habis. Waktu dia mengucapnya habis. Baru mau bilang lah meninggal. Orang itu kan Tuhan sama kita ini kan. Terkadang baru sampai lah aja udah. Mau dia apa? Mau bilang apa itu lah? Mau bilang la ilaha illallah kan? Maka dijamin lah. Ya, kok renung apa kok merenung kali kok kenapa? Jadi kok salah? Apa ya pikir kawin aja lah. Nah, iya lah memang. Mengerikan lah. Nah kau tahu ya. Saya nggak usah bilang, nggak bilang orangnya siapa. Ustadz yang lorong kita itu dulu, dia ustadz ya. Tapi jika mau mati, ayah.
Sudah meninggal. Diajar pun nggak boleh baca Allah atau la ilaha illallah. Saya ajari nggak mau. Tetap ayah ya. Karena setan ini waktu kita mau mati itu di situ sudah habis-habis dia menganjurkan kita. Dijumpakan sama guru awak, jumpakannya sama orang-orang tua kita, kawan ngaji, ya kan. Jangan sharing orang kamu sini lah. Sini nah. Adil, suara kamu mereka. Ada mikir lagi dari pembahasan gitu. Jangan bicara perenung istri. Wow. Kita mau tahu tuh para wali gimana sih amalannya yang paling supaya kita bisa ngikut ya. Maka itu nggak mau sembarangan. Yang dikatakan waktu itu dia mati ya. Itu dibayangkan ya. Kalau kamu yang mau mobil ke sana, nggak jadi kau bawa cewek kau ke Kuala Langkat. Waktu kau bawa itu mati sana. Cuma nggak nyambung ya kan? Nggak nyambung. Tadi kau bilang serem kali kamu bilang. Bukan. Mana tahu. Di situ matinya. Wah, lagi ngapain? Kan lagi untuk lagi dia tuh sana di sini. Rame orang kan berhawan rame. Bukan kata saya ini ya. Betul rame orang. Iya. Berhawan di luar. Itu berpandangan aja pun haram hukumnya haram. Ada syahwat double haramnya. Mati. Nah, sana. Seperti melihat kepada aib orang dan peliharakan olehmu telingamu pula daripada mendengar barang yang diharamkan. Cara telinga ini, maka waktu kita basuh telinga jangan nggak diisi ya, basuh telinga sunat. Basuh kedua ya Allah ampunkan dosa telingaku ini. Basuh ketiga pendengarkan telingaku yang baik-baik aja. Itu doa yang diisi dengan doa, jangan nggak doa ya. Seperti mendengar segala kata bid'ah, jangan. Haram jadinya. Telinga kita bukan untuk dengar itu ya. Itulah. Bid'ah itu kan yang nggak dilakukan Nabi, tak ada pada zaman Nabi. Iya, bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu satu kelakuan yang nggak pernah dibuat Rasul, tak ada pada zaman Nabi. Ya udah gitu aja. Dia bertanya tentang bid'ah ini mana pula? Cak nih. Dia bertanya, ada orang bertanya lah sama kita tentang bid'ah ini. Terus? Tentang bid'ah apa dibilang sampaikannya sama kita? Udah, terus? Gimana ini kata dia? Jadi kita membahas itu, gimana itu? Sedikit aja jawaban itu jawabannya. Ada dikerjakan Nabi apa tidak? Atau adakah pada zaman Nabi apa tidak? Enggak, maksudnya kan kita mendengar dulu. Itu dosa lah jadi enggak. Kajiannya kan kalau mendengar kata bid'ah aja itu kan dosa kan. Iya. Dia kan bertanya. Teruskan dulu kan kita Iya. itu ada kan bid'ah itu adalah Yang dia nggak memakan dengan syariat. Nah, dia datang nih ceritakan tentang dia contoh gitu. Sama-sama Bang Daam. Atau siapa ya lagi gitu. Bang, kemarin gini di sana orang meninggal kuburan itu azan orang semua di kuburan itu gimana itu? Ini kan bahasa bid'ah ini. Azan di kuburan itu bid'ah ini. Kita dengar itu bahasa kan bid'ah ini. Ngapa kita dengar? Dia datang sama kita. Tanya dia sama kita. Berdosa kita dengerin jadi enggak? Berdosa lah kau tukar yang lain cerita kau bilang. Itu maksudnya. Kadang-kadang tak sadar nih, kadang-kadang tak sadar. Di masjid kalau kita sholat di masjid lah gitu di rumah, di mana gitu kan. Ada tuh orang-orang yang bertanya sama kita.
Kalau tahu dia, apalagi kita orang ngaji lah gitu. Tanya deh teman-teman, karena zaman sekarang ini kan banyak sekali masalah bidah-bidah haji yang dipersoalkan gitu loh Pak. Ya memang di persoalan orang nggak pernah dibuat nabi. Sekarang macam-macam orang. Ada di kuburan tuh ajan. Ada kan? Pernah kalian nengok? Ada satu Ajan. Tak pernah juga buat nabi tuh. Ajan di kuburan tuh. Belum ditimbun mah itu ajan Iya. itu. Kalau bisa kita tegak, udahlah nggak bisa larang. Jangan ikut-ikutan awak. Jadi kita gini, kalaupun kita nggak bisa menegak, nggak bisa menegur, melarang, tinggalkan. Salah satu contoh aja, Mas. Ya, kumpullah laki semua ini mau acara pernikahan. Jadi kata ustadznya, supaya yang perempuan ini hatam Quran dulu. Baru dilaksanakan pernikahan hatam Quran. Dan masuklah perempuan tadi, anak gadis tadi, yang menikahkan. Baca Quran, dia dapat laki-laki semua ini. Apa hukumnya kita sampai dah nikah? Keluar saya. Saya lah entah dia apa kata orang. Ayah orang baca Quran bukan didengarkan kan? Kan salah di mata orang jahil kan salah tuh kan? Orang baca Quran kan bagus, dengarkan lah. Ingin. Nggak boleh pamerkan pula situ. Terus ada pamer pula saya kena aja bolak balik ya kan, Eri kan? Kalau kau lagi goreng ayam, mata kau nengok juga orang di jalan. Kira mas ayam itu enggak atau angus? Nah itulah. Ini nggak boleh jaga mata. Sehingga kuda itu dipakai. Kenapa kuda dipakai kacamata? Ada yang tahu kalian? Kenapa kuda dikasih kacamata? Supaya jangan betina. Kalau betina tak peduli dari kereta dulu, lari kejar betina. Ambil sampai tempat penumpang. Itu kuda. Apa kita perlu pakai kacamata itu? Saya nggak bilang kan ya. Kalau kamu pakai kacamata itu biar dibelikan. Marah kudanya tuh. Itulah ya, kalau udah salah tersendiri, baru kan nyindir kan. Makanya dia aja ada kan. Kalau situlah. Macam mana nggak curiga? Pamir saya tanya. Tadi diundang semua nih ke Kuala Langkat. Nah, dia pun diundang juga. Kira-kira kalau pikirlah pamir ke Kuala Langkat, jawabannya apa enggak? Dia sama ceweknya. Nah, asik lah bang. mana namanya? Jadi kalau itu pikir apa enggak? Tidak. Habis. Jadi nggak usah takut lah ya kalau pas ngomong itu terbalik bermati semua kan kendaraan keluar. Takut semua lah. Iya. Kalau Orang itu itu mati semua ya. kan udah pastinya naik lah, nggak apa-apa lah. Kalau abah kami dalam bot itu juga ada abah ada perempuan, pastinya naik lah kami. Turunlah kami semua. Aneh loh. Sama jauh-jauh dulu. Jauh-jauh. Itu lari kemana kan? Itu kan Jalan buat keluar. Nah, udah dengar kan Norman? Pertama kok lagi. Ini jawabannya sendiri kan? Nah, pura-pura itu. Ini ngomongnya langsung nih. Kalau itu pikir kan? Habis belum jalan, cuma nggak tahu, tapi nggak tahu orang gimana. Udah jalan tuh dekat dia, udah kemana kan? Di situ kan berdoa minta hujan ya kan? Balik gua. Nah, pendek mau. Keluarganya pesan-pesan buat tuh yang mau pesta itu. Nah, kalau pesta itu datang, nah. Tapi kami ganjalnya di sini, ganjal ini. Karena macam mana pun nanti nanya ya kan, yang mana sih gurunya? Itu tuh. Senang kali dah. Nah, bukan saya tuh Yang awal muncul pula tadi belakangnya kan.
Malah nggak tahu lagi bilang lagi dah. Malah berdoa supaya jangan hujan, dia berdoa supaya hujan. Dekat dia duduk di booth tuh. Udah ngayal deh nih. Udah di atas bot. Di atas booth deh. Bisa-bisa besok mandi aku wajib deh. Nggak usah, udah ada kompresor ya. Di mana? Juga masalah perempuan muda di belakangnya itu tadi kan. Kita kan pada pikir laki-laki ini banyak takluknya sama perempuan kan. Ya. Jadi ketika perempuan memang cantik betul loh kan. Kita tengok kan, cuma ini kita nengok gitu. Ya, terus. Ya. Apakah itu dosa kita dosa? Dosa. Kalau tertengok, terlihat nggak didosai. Ya, pertama terlihat dosa itu belum. Itu hitungan dosanya. Langsung diikuti ya. Maksudnya menikmati keindahan yang Allah ciptakan gitu kan. Subhanallah lagi pasti. Tapi nggak sabar suara Allah deh cantik kali kok deh. Aduh. Gitu kan ya. Ini kan itu cerita mulai mengungkapkan. Nah, sesuatu yang perlu konsep. Kenapa bini saya ini kenapa kita begitu? Gampang kita mengerti. Besok usah kita berdua karena pasti bini awal. Yang luar kan benar bini awal. Udah tahu ya kau rupanya. Ini ada istri. Ya yang mau disebut sama. Istri saya tengok muka, kamu tengok muka. Itu makanya kalau orang tua dulu nanya, laki-laki ini nggak ada perubahan mau sama dia, ikut ke sana, ada tuh singa diam dulu. Dia mau, kalau kau mau dia mau diam aja deh, kau pegang pun diam aja. Kau kenal nggak mesti diam? Malah pula di Sesawan itu ada singa diam situ. Kalau singa diam itu orang Jawa orang Melayu? Jawa, singa diam. Diam aja. Singa diam. Kalau mau. Nggak mau. Dipegang tuh lah dia. Singa diam. Kanan kiri itu. Profesornya akselerot nih. Nah, dia masih Masih di atas pun ada botol lah. Kayak gitu mau pergi undangan. Mana lah, nggak ada opening lah sama dia. Pak Nabi pergi. Ya kalau gitu. Ya itu baru terjadi kan di aku sendiri kan. Biar aja ditanya orang mana kan ngaji kau mana nih? Karena diundang semua majelis pengajian saya datang. Harap kali itu yang pesta tuh. Pengajian datang. Terganjal lah ada yang tadi. Itu lagi tempat pestanya juga. Yang satu atap kita. Iya, gimana? Soalnya beda. Dia pasti ditanya ini mana guru kamu. Nah, nanti lah kau buktikan lah sana. Pasti kau ditanya gimana gurunya. Karena kakak si Hendra itu, saya dari sana kakaknya yang meninggal sama namanya. Tolong antarkan aku sama Ustaz Glenn. Aku mau jumpa, jangan sebelum aku mati. Itu masuk guru jumpa, berdua dengan saya. Mau aku mati jumpa kan sama guru Glenn. Dia udah nggak bisa apa-apa kalau saya kakaknya ini. Udah gawat lah. Jadi saya datang. Dia juga ngantarkannya. Ngantarkan jumpa lah. Saya tanya, kenapa? Kok mau jumpa saya kenapa? Rindu kali, pengen kali jumpa lah. Kenapa saya bilang? Kami banyak berguru sama orang. Kata dia, banyak guru kami ngaji. Tapi sampai tadi saya perhatikan adik saya. Nggak aneh, nggak sholat sebenarnya. Itu makanya saya pengen jumpa. Kok bisa gitu? Tadi siapa lagi negur saya kayak gitu. Si Hasan pun ngomong, Ustaznya gak usah kasar kali. Kasar pun mau ngaji juga. Ya. Nah, itu dia maksudnya. Akhirnya alhamdulillah jumpa sama saya. Duduk dia langsung. Yang tadi terletak. Itu tanya ada siapa? Orang di rumah si apa? Epan.
Karena saya pendek, datang saya dia duduk, batunya pun berhenti. Saya kira dia putih, cita-cita lah kamu. Yang senangnya dia jumpa gitu. Entah apa dah mati nggak tahu dia. Di atas kapal lagi masih Ustaz. Belum lagi berangkat. Belum turun lagi. Cuman bergerak. Diturunkan aja angkar Ustaz. Enggak mau dia begitu. Tahu ada. Kalau di laut angin banyak. Segala kata bid'ah, yaitu yang tiada mufakat dengan syariat, dan seperti mendengar orang yang mengumpat-ngumpat, haram hukumnya. Kita nggak ngumpat tapi dengarnya haram juga hukumnya. Dan segala kata yang tiada faedah dan peliharakan olehmu lidahmu daripada dusta, jikalau bersenda-senda sekalipun, jangan. Karena membawa kepada sungguh-sungguh daripada umpat-umpat. Maka tiap-tiap kata yang dikata akan seorang, jika jadi menyakiti hatinya, maka ya itulah dinamakan umpat. Kalau dengar dia nanti sakit hatinya, itulah umpat itu ya. Dan itu daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala, lain daripada keduanya, seperti bersalahan janji. Karena bersalahan janji itu setengah daripada alamat munafik, nggak tepat janji ya. Dan lagi kau peliharakan pula lidahmu daripada berbantah-bantah, sama ada ia daripada perbuatan dunia atau perbuatan akhirat atau pada masalah. Dan jika benar sekalipun ya, dan jika benar tegahmu sekalipun, melainkan kecuali jika engkau lihat akan orang itu mendengar pengajaranmu, maka itu harus kau tegakkan. Kita kalau melarang orang, tengok dulu orangnya, bahasa mau ngikut enggak ada dilarang. Kalau enggak usah, buang-buang waktu aja ya. Kalau tengok gayanya dia bahasa mau ikut, sampaikan. Tetapi wajib kau tegakkan akan dia pada yang membawa kepada muslihat. Inna abdani rajulun ilallah ladzi masib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang terlebih benci laki-laki kepada hak Ta'ala itu yang amat berbantah-bantah. Jadi berbantah ini paling gak suka Allah Ta'ala ya. Kata Imam Ghazali, barang siapa bercampurlah dengan ulama, ulama fuqaha, ulama fikih ya, maksudnya pada zaman ini bisa jadilah tabiatnya kuat berbantah aja, bantah aja ya, apapun boleh bantah, nggak bagus ini ya. Maka lari oleh daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Bagaimana soal kita jumpa harimau, larilah kepada orang suka berbantah-bantah ini ya. Dan peliharakan olehmu lidahmu pula daripada memuji dirimu dan daripada kau laknatkan akan sesuatu seperti katanya laknatullah atas binatang ini. Binatang pun nggak boleh, dan haram mendoakan atas seseorang dengan kejahatannya dan mengumpat-ngumpat. Maka makna mengumpat tiap-tiap suatu yang dikata akan manusia, jika lu dengarnya ini semakin menyakiti hatinya. Nah, seperti kata adalah si polet itu lu tak pakaiannya, jorok kali pakaiannya ya. Nah, kurang panjang lah, maka demikian dinamakanlah umpat. Dan jika benar sekalipun, benar yang gue bilang ya, walaupun benar sekalipun, berdosa, haram hukumnya. Karena yang demikian itu menyakiti hati orang. Dan jika tiada menyakiti hati pada seorang sekalipun, dan haram juga mensarung bangkit
ya, atau seorang membagi-bagi pemberiannya, aku yang ngasihnya itu, jangan, haram hukumnya. Dan lagi haram namimah, yakni lalat merah. Apa namimah itu lalat merah? Lalat merah ini suka dianggap dari kudis orang, luka orang, pindah ke tempat orang yang sehat, jadi berkudis, bergatal. Kan gara-gara dia mulut orang dengar kan, itu namanya lalat merah. Lagi haram memakai segala pakaian yang diharamkan Allah Ta'ala akan dia. Haram memakan segala makanan ya, yang diharamkan Allah Ta'ala akan dia. Seperti harta riba. Cuma kalau ada harta riba di kantong awak, ada di kantong awak, dan dikasih makan sama anak istri awak, kita meracuni namanya. Jangan ya. Dan harta yang dirampas dan lainnya. Maka makna riba itu ganda berganda, seperti berutang akan seorang dengan emas dirham umpamanya, maka diambil daripadanya lebih daripada seemas jika sedikit sekalipun. Dan seperti menjualkan makanan sama makanan, seperti membeli roti dengan padi umpamanya, atau apa itu? Menjualkan padi dengan padi. Dan jika dijualkan garam dengan padi atau dijualkan manisan dengan padi umpamanya, niscaya tiada haram jika tunai serta jangan bercerai salah seorang daripada tempat perjualan itu. Kalau bilangnya nanti di rumah aku kasih bayar ya, nggak bisa, itu riba namanya, boleh. Demikianlah pada segala makanan yang berlain-lainan jenisnya. Ini masalah riba ini benar banyak hari sepele ini. Sebenarnya bukan sepele, nggak tahu bahwa saya itu riba. Inilah kereta kau dulu, oke lah Pak, isi minyak ya, riba itu. Kalau mau pakai isi minyak, wajar kan menurut kita kan. Inilah kereta kau ya, isi minyak udah habis tuh. Ya nggak apa-apa, riba itu loh. Jangan, kamu yang tunggu tadi isi dulu ya, isi. Dia suruh ngisi pun nggak boleh, awak ngisi. Nah, pakai lah. Gitu ya. Dan demikian lagi gitu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.